pertempuran antara pasukan penjajah yang di bawah komandan pasukan Inggris melawan arek-arek Surabaya. Pertempuran Surabaya ini terjadi pasca terjadinya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Serangan 10 November ini diawali sebelum terjadinya adapun rentetan sebuah peristiwa serangan 10 November di Surabaya diawali dengan peristiwa yang ada di Jakarta pada hari Jumat 17 Ramadan 17 Agustus 1945 di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Warga Surabaya dan arek-arek Surabaya melakukan sebuah aktivitas seperti biasa. Ada yang bekerja di ladang pertanian, ada yang menggendong anaknya, menggandeng anaknya, ada yang beraktivitas di rumah. Bersamaan peristiwa tersebut di kota Jakarta ada sebuah peristiwa besar yang merupakan titik balik dari bangsa Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di saat bersamaan ada salah satu pemuda Indonesia yang memegang sebuah radio dan disitulah terdengar proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Rakyat Surabaya menyambut genggam-genggam proklamasi kemerdekaan dengan mengangkat tangan dan mengabarkan kepada seluruh warga Surabaya. Berita adanya proklamasi kemerdekaan terdengar oleh pemerintahan Inggris. Setelah proklamasi, Inggris mengirimkan pasukannya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi mendarat di Surabaya. Setibanya di Surabaya, pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi langsung mendirikan pos-pos keamanan.
dari kejauhan beberapa pemuda Surabaya mengendap-endap mengintai mengawasi aktivitas kegiatan dari tentara Inggris. Dari kejauhan, di dalam batinnya pemuda Surabaya, pos-pos yang didirikan oleh tentara Inggris merupakan sebuah ancaman. Merupakan sebuah ancaman kedaulatan Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, beberapa pemuda Surabaya berusaha mendekas di pos keamanan yang dijaga oleh tentara Inggris. Berusaha mendekat, mengintai, dan kemudian melakukan perampasan senjata yang dipegang oleh tentara Inggris, dan sekaligus dapat menewaskan tentara Inggris. Dengan tewasnya beberapa pasukan Inggris di pos penjagaan yang diserang oleh pemuda Surabaya, membuat geram Brigadir Jenderal Malabi. Keesokan harinya, Jenderal Malabi bersama beberapa pasukan mendatangi pos penjagaan keamanan yang diserang oleh pemuda Surabaya. Berkeliling di kota Surabaya, berkeliling mengecek keadaan keamanan kota Surabaya. Di tengah-tengah perjalanan didapati beberapa pos yang sudah rusak dan ada kerusakan yang disebabkan oleh serangan dari pemuda Surabaya. Tiba-tiba terdengar suara ledakan bom yang terdengar. Disitulah Brigadir Jenderal Malabi bersama beberapa pasukannya ditemukan tewas. Kabar tewasnya Jenderal Malabi terdengar oleh pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat Inggris kemudian menunjuk Mayor Jenderal Carlton Mansett yang menggantikan Brigadir Jenderal Malabi dan mendarat di
Surabaya. Tewasnya Brigadir Jenderal Malabi terdengar oleh pemerintahan Inggris. Kemudian pemerintahan Inggris menunjuk salah satu jenderal terbaiknya, yaitu Mayor Jenderal Carlton Mansell yang mendarat di Surabaya. Mayor Jenderal Carlton Mansell membawa seluruh pasukannya yang disertai dengan beberapa alat tempur yang sekiranya akan menggempur kota Surabaya. Hei pasukanku, kita sudah tiba di Surabaya dan teman kita, jenderal terbaik kita, Brigadir Jenderal Malabi tewas di kota Surabaya ini. Dan hari ini kita mendarat di Surabaya, kita akan menuntut balas atas kematian teman kita. Untuk itu siagakan dirimu, kerahkan seluruh kekuatan jika pemuda Surabaya dan warga Surabaya tidak menyerahkan kekuasaannya kepada kita. Kita akan gempur, kita akan asapi, kita akan hancurkan, kita akan ratakan dari darat, laut, dan udara. Setelah kedatangan pasukan Inggris untuk menghentikan pergerakan perlawanan dari arek-arek Surabaya, pasukan Inggris kemudian menyebarkan pamflet-pamflet yang diterbangkan dari udara yang berisi ultimatum untuk mengajak seluruh rakyat Surabaya untuk menyerahkan kekuasaannya. Lihatlah dari atas semuanya, pamflet-pamflet berterbangan dari atas. Ajakan tentara Inggris tidak digubris oleh pemuda Surabaya. Kemudian peristiwa selanjutnya, Mayor Jenderal Carlton Mansell beserta ajudannya mengajak pemuda Surabaya untuk berhenti.
Hai pemuda Surabaya, keadaan Surabaya semakin kacau. Ini menandakan bahwa kalian telah gagal mengatasi keamanan. Keadaan semakin kacau. Kalian merampok, kalian membunuh. Kemudian dijawab oleh pemuda Surabaya, kami bukan pembunuh, kami bukan perampok, kami adalah pejuang dan kami tidak akan rela menyerahkan tanah kami kepada penjajah. Dan kamu dan kalian harus keluar dari Surabaya. Nah, saya tidak terima. Saya akan mengerahkan seluruh kekuatan pasukan saya dan akan menggempur kota Surabaya. Ancaman dari tentara Inggris terdengar oleh pemerintahan pusat Republik Indonesia, dan Presiden Soekarno berkeluh kesah, kalaupun kita melawan tentara Inggris dengan persenjataan yang lengkap, kita pun tidak akan menang. Keluh kesah dari Presiden Soekarno kemudian terdengar oleh seorang kiai pimpinan pondok yang sangat masyhur terkenal, Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian mengumpulkan seluruh santri yang ada di Jawa, yang ada di Bali untuk berkumpul di saat berkumpulnya para santri-santri di hadapan Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari memberikan sebuah pejangan yang membakar semangat seluruh pemuda Surabaya. Apa pesan Bung Karno? Beliau berpesan, apakah hukumnya membela tanah air? Bukan membela Allah, membela Islam atau membela Al-Quran. Sekali lagi, membela tanah air. Apa hukumnya, Kiai? Ayo emang mau aku yang undangan. Kiai minta semua kiai sebut dikumpul. Ayo belah. Kemarin kita kedatangan utusan Tuhan yang menanyakan apa hukumnya membela tanah air. Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain bagi setiap mukallaf yang berada dalam radius masa as. Perang melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, umat Islam yang mati dalam peperangan itu adalah syahid. Mereka yang mengkhianati perjuangan umat Islam dengan memecah belah persatuan dan menjadi kaki tangan penjajah, wajib hukumnya dibunuh. Setelah mendengarkan wejangan dari Kiai Hasyim Asy'ari, salah satu pemuda Surabaya yang bernama Sutomo merespon cepat, kemudian
berpidato di hadapan seluruh arek-arek Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saudara-saudara rakyat jelata seluruh Indonesia dan para pemuda penduduk di kota Surabaya, kita hari ini mengetahui bahwasanya tentara Inggris telah menyebar pamflet-pamflet yang berisi agar kita menyerahkan diri kepada tentara Inggris. Di dalam pertempuran yang lalu, kita telah menunjukkan bahwa pertahanan kita tidak jebol, dan kita telah menunjukkan kekuatan yang bisa menjadikan mereka terjepit di mana-mana. Saudara-saudara semuanya sebangsa dan setanah air, kita akan menerima tantangan dari tentara Inggris tersebut. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ini mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, maka dengarkan jawaban dari bangsa Indonesia ini. Kalau kau menghendaki bahwa kita akan membawa bendera putih sebagai tanda bahwa kita akan menyerah, kemudian kita akan menyerahkan senjata yang telah kita rebut dari tentara Jepang, maka kami menyatakan selama banteng-banteng di Indonesia masih mempunyai darah yang merah yang dapat membuat secari kain putih menjadi merah putih, maka selama itu kita tidak akan menyerahkan bangsa ini kepada siapa saja. Saudara-saudara rakyat Surabaya, bersiap-siaplah dalam keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, kita jangan menembak dulu. Tetapi kalau kita ditembak, maka kita harus serang mereka. Dan untuk itu saudara-saudara kita, lebih baik kita hancur lebur daripada hidup terjajah. Karena semboyan kita merdeka atau mati. Dan kita sangat yakin saudara-saudara yang pada akhirnya kemenangan itu pasti akan datang pada kita, karena kita semuanya berada di jalan yang benar, dan insya Allah Allah akan selalu melindungi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Setelah mendengar pidato dari Bung Tomo, terbakarlah sudah
seluruh rakyat arek-arek Surabaya. Kemudian Bung Tomo mengatur strategi untuk menghadapi serangan dari tentara Inggris. Di saat rakyat Surabaya mempersiapkan diri untuk menerima serangan, tanpa segan-segan pasukan Inggris juga pun sudah mempersiapkan persenjataannya. Kemudian tak lama kemudian terjadilah pertempuran antara pemuda Surabaya dengan tentara Inggris. Karena kalah persenjataan, pemuda Surabaya menggunakan persenjataan apa adanya untuk menghindari serangan dari pasukan Inggris. Pemuda Surabaya maju mengendap-endap untuk menghindari serangan. Kemudian tak lama kemudian terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Dari pertempuran tersebut tampaklah beberapa korban berjatuhan. Di pekan berikutnya pertempuran masih tetap berlanjut antara warga Surabaya melawan pasukan Inggris. Pasukan Inggris dan rakyat Surabaya sama-sama tidak menyerah. Dilanjutkan pada peperangan pekan ketiga yang lebih besar lagi.
bertempuran dengan mengerahkan segala kekuatan, seluruh kekuatan untuk saling berhadapan dan tempuran dunia. Ini menyebabkan korban berjatuhan. Korban berjatuhan. Korban berjatuhan. Seluruh korban yang ikut terlibat dalam peperangan jatuh. Korban berjatuhan. Gleta, ayo Gleta kok bubar itu? Gleta mau. Lebih 2 minggu perlawanan antara rakyat Surabaya melawan tentara Inggris mulai mereda. Korban perang berjatuhan di mana-mana. Anak-anak menjadi korban, wanita menjadi korban, ibu-ibu menjadi korban, dan tak kalah para pemuda Surabaya yang ikut berperang pun ikut jadi korban. Peperangan ini merupakan peperangan yang memakan banyak korban antara pasukan Inggris dengan pemuda Surabaya. Arek-arek Surabaya, saya bangga atas tenaga, cucuran keringat, serta darah kalian demi membela kota Surabaya, membela tanah air kita. Semoga apa yang kalian berbuat demi kebenaran dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta untuk para pejuang yang gugur di saat perlawanan, semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Hidup rakyat Surabaya, merdeka, merdeka, Allahu Akbar. Pertempuran Surabaya ini mengakibatkan korban berjatuhan sama-sama banyak. Pihak Indonesia kurang lebih dari 20.000, di antaranya warga sipil dan para pejuang telah tewas gugur, dan juga pihak Inggris 1.600 tentara tewas dan juga dinyatakan hilang. Demikian drama teatrikal yang dipersembahkan oleh Jenjang 5 ini
semoga kita bisa memetik hikmah dari sebuah perjuangan, bahwa perjuangan itu harus diupayakan sampai darah penghabisan. Demikian kurang lebih